Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham yang hari ini listing di bursa ya guys ya. Hari ini tanggal 5 Desember 2024. Saham yang listing di bursa hari ini adalah saham Adro Andalan Indonesia ya alias AADI ya guys ya. Hari ini kita akan bahas apakah saham ini cocok buat trading jangka pendek atau untuk investasi jangka panjang seperti itu guys ya. Oke, tapi sebelum itu guys, kita coba review sebentar guys ya transaksi hari ini gitu guys ya. Hari ini itu guys ya, itu bid volume sampai 5 juta lot ya guys ya. Yang nawar banyak banget. Nawar di harga ARA lagi ya guys ya. Nawar di harga ARA di 6.650 ya. Ini termasuk Bang Omon-Omon guys ya. Bang Omon-Omon dari pagi itu sudah ngantri guys ya. Tapi tidak dapat barang guys ya. Karena memang para holder AAD ini kayaknya udah mulai pada paham gitu guys ya. Ini value-nya terlalu murah kalau di 6650 gitu guys ya. Terlalu receh gitu guys ya kalau 6650. Mereka nggak mau, mereka pengen yang lebih besar lagi gitu guys ya. Ternyata yang mau jualan di 6650 itu ternyata asing guys ya. Asing ini nggak tahu kenapa mereka sudah cukup puas gitu guys dengan 20% gitu guys ya. Jadi yang transaksi hari ini tuh yang ini ya guys ya, yang nawar itu 5 juta tapi yang lepas itu cuman segini guys ya, 4.594 ya, nilainya 3 miliar ya guys ya, 3 miliar 55 juta ya. Ini 3 juta tapi ini kan value-nya in thousand ya. Ini artinya 3M ini guys. Ya, yang jualan itu asing ya guys ya, asing jualan senilai 3 miliar ini ya. Nah, gini guys, gua udah bikinin skenario ARA untuk saham AAD ini guys ya, sampai nanti para pemegang Adro yang menebus PUPS itu mulai listing ya guys ya. Nah, gini guys ya, tapi disclaimer on dulu guys ya. Tidak ada yang menjamin bahwa nanti akan seperti ini guys ya. Ini atas prediksi dan analisa dari Bang Omon-Omon aja. Karena apa? Karena melihat dari penjatahannya gitu loh guys ya. Penjatahannya itu retail dapatnya sedikit ya guys ya. Itu akan memicu ya. Mereka akan pengen memiliki barang gitu guys ya. Mereka akan melakukan ARA sampai dengan yang PUPS-nya itu mulai listing gitu loh guys ya. Ini kan saat ini yang beredar itu baru yang IPO doang guys ya. Yang IPO doang. Yang apa namanya, yang ini guys, yang 7 miliar 7,7 ini itu baru 10%-nya ya yang listing ini gitu loh guys ya. Yang sisanya itu masih belum ya. Yang sisanya itu masih milik Adro gitu guys ya. Nanti baru tanggal 10 baru akan mulai ditebus oleh para ini gitu guys ya, para pemegang saham Adro-nya gitu guys ya. Mereka mulai nebusnya tanggal besok ya guys ya. 6 Desember itu udah mulai bisa ditebus ya sampai 9 Desember, tapi mereka mulai bisa memperjualbelikan ya. Artinya AAD ini mulai di tangan mereka itu di tanggal 10 Desember ya. Kemungkinan makanya tanggal 10 Desember itu kemungkinan harganya akan mulai sideways ya guys ya. Jadi gini guys, besok guys, hari ini itu sudah arah 6650 ya guys ya, dari harga opening 550 ya, 5550 ya. Lalu besok hari Jumat 6 Desember kemungkinan akan arah lagi guys ya, karena ya ini masih value-nya masih murah gitu loh guys ya. Nah, 78 itu weekend guys ya, libur dulu, istirahat dulu ya, bursa off dulu ya. Kalian berlibur dulu. Nah, nanti Senin itu pasti kemungkinan ya guys ya, bukan pasti. Kemungkinan akan arah lagi di 9576 ya. Lalu guys, Selasa, nah Selasa ini akan terjadi mulai sideways karena orang-orang yang PUPS itu mulai memegang sahamnya masing-masing gitu guys ya. Kemungkinan mereka akan mulai mendistribusikan barang karena mereka itu menebus di sekitar 59 ya, 5971 kalau nggak salah guys ya. Ya, mereka akan menebus di harga ini gitu loh guys ya. Mereka menebus di harga ini melihat
harganya udah 11.000 gitu ya, pasti mereka mau nggak mau gitu guys ya, udah langsung beggar gitu loh guys ya, hampir beggar gitu. Mereka pasti akan buru-buru berbondong-bondong untuk take profit. Itu kemungkinan nih guys ya. Kita nggak tahu juga gitu loh guys ya. Ini gua bicara tentang psikologi secara umum aja gitu guys ya. Jadi nggak menjamin bahwa mereka itu kan orang-orang semua guys ya. Setiap kepala punya pemikiran dan punya kepentingan masing-masing gitu loh guys ya, punya pikiran dan punya kepentingan masing-masing. Jadi nggak selalu mereka mungkin akan jualan di sini gitu. Bisa jadi mereka menganggap bahwa oh ini masih oke, ngapain aku jualan di 11.000, ntar dulu. Nah kalau misalnya mereka berpikir seperti itu, nanti bisa jadi akan 10 Desember, 11 Desember masih lanjut arah lagi gitu loh guys ya. Kemungkinan bisa seperti itu sampai 7 hari ya guys ya. Kalau udah 7 hari nanti baru disuspend bursa ya. Thank you, kemarin ada yang ngingetin bahwa UMA itu, unusual marketing activity itu, untuk saham IPO itu terjadinya 7 hari ya. Jadi ini nanti kalau ternyata sesudah PUPS itu mereka nggak distribusi juga ya guys ya, yang nebus PUPS itu nggak jualan juga, bisa jadi nanti arah lagi sampai ke hari ke-6 apa hari ke-7 gitu loh guys ya, bisa jadi gitu guys ya. Tapi ini versi Bang Omon itu kemungkinan tanggal 10 Desember itu arah terakhir gitu guys ya, arah terakhir dan mulai sideways gitu, karena yang megang AAD ini mulai banyak gitu loh guys ya, nggak seperti sekarang ya, yang megang tuh masih sedikit ya. Jadi gimana guys keputusannya gitu, apakah kita trading aja jangka pendek untuk AADI atau kita akan investing untuk jangka panjang ya? Jadi itu jawabannya adalah kembali ke planning masing-masing guys ya. Kalau memang lu pengen untung dalam jangka pendek ya dan secukupnya, tapi ingat kalau nanti ternyata masih naik lagi ya nggak usah nyesel gitu loh guys ya. Jadi kalian ketika ambil keputusan itu ini aja gitu loh guys ya, yakin aja gitu loh guys ya. Oke, gua udah beggar, gua udah cukup, gua jual, habis itu udah nggak usah diingat-ingat lagi gitu guys ya, gitu ya. Jadi kita harus berpikir di saham ini, harus berpikir bisnis guys ya, jangan idealis guys ya. Kembali ke masing-masing gitu guys ya. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang komen-komen tuh sangat idealis gitu loh guys ya. Lu ini investor ya harus investing jangka panjang. Lah kalau memang udah beggar, udah cukup, merasa cukup bahwa ini udah labanya udah cukup dan ambil profit ya nggak apa-apa juga gitu guys ya. Nah, jadi menurut gua kembali ke masing-masing ya. Kalau memang mau trading di sini, oke juga gitu guys ya. Kalau ketika mulai sideways dan mudah beggar, ambil keuntungan, take profit gitu guys ya, jual ya, dapat untung, lupakan, habis itu uangnya terserah mau buat jajan atau buat investasi di saham-saham yang lain yang menurut kalian itu lebih punya potensi gitu loh guys ya. Boleh-boleh aja seperti itu gitu guys ya, tidak ada yang melarang gitu guys ya. Nah untuk yang mau jangka panjang ya guys ya, untuk yang mau jangka panjang itu juga saham ini sangat-sangat oke guys ya, terutama kalian yang dapat di harga IPO gitu loh guys ya, di 55.50 gitu loh guys ya. Kalian dapat di 66.50 aja juga masih oke guys ya. Karena apa? Ini guys, jadi EPS AAD ini untuk tahun 2024 ya, 2024, ingat ya guys ya, ini 2024 itu adalah di 3.600-an ya guys ya. Potensi dividennya untuk tahun buku 2024 di mana tidak akan membagikan dividen ya, nggak akan bagi dividen, itu di 1.627 ya. Ini nggak akan bagi dividen loh ya guys ya, tahun buku 2024 di prospektus kemarin sudah dijelaskan tidak akan bagi dividen dari tahun 2024 ya. Mulai bagi dividen itu dari kinerja 2025 ya. Jadi tahun depan itu baru mulai mereka akan bagi dividen gitu loh guys ya. Jadi kemungkinan AD ini akan bagi dividen itu sekitar ya Oktober, November, Desember ya. Interim ya guys ya. Biasanya Adro itu bagi dividen 2 kali ya, interim dan final gitu loh guys ya, final di tengah tahun. Nah, kalau
kinerja tahun depan sama dengan tahun 2024 ini, maka kemungkinan potensi dividennya yang akan dibagikan tuh di 1627 ini ya guys ya. Nah, 1247 kalau lu dapat di harga opening itu yieldnya 29% guys ya. PE 1,53 untuk EPS-nya, lalu PBV di 1,1 ya. Ini murah dan menjanjikan yield dividen yang gede banget. Jadi kalau long investing di saham ini pun it's okay gitu loh guys ya, nggak ada masalah gitu loh guys ya. Bahkan kalau kalian long investing di sini untuk arah satu harga hari ini ya 6650 itu masih oke banget dividen yieldnya ya. Ya guys ya. Kalau besok ya, besok Jumat arah lagi itu masih 20% dividen yieldnya, ini masih oke juga gitu loh guys ya. PE 2,2, PBV 1,59. Senin nanti arah lagi itu masih 17%, masih oke banget gitu loh guys ya. Saham batu bara gitu loh guys ya, 17% masih oke gitu guys ya. PBV-nya 1,9, PE-nya 2,6. Nah, tanggal 10 arah lagi tapi mulai sideways ya, itu PBV 2,29, PE 3,18, yield dividennya itu potensinya masih di 14% ya. Ini mulai agak kecil ya guys ya. Ini sudah mulai kalah dengan ITMG atau PTBA gitu guys ya. Jadi menurut gua kalau kalian long investing jangan beli di harga pucuk-pucuk ini guys ya. Kita upayakan untuk stop di harga 6650 atau 7980 ini untuk kalian yang long investing ya. Kalau kalian trading ya nggak apa-apa, kalian sudah dapat barang ya. Kalau kalian tadi HK berhasil ya, kalian dapat 650, besok arah-arah ke atas, kalian tetapin target, kalian habis itu take profit gitu guys ya untuk yang trading. Intinya bisnis is bisnis. Bisnis itu bicara tentang keuntungan, nggak usah idealis harus investing, harus trading gitu guys ya gitu. Tapi saran gua kalau memang kalian menjalani keduanya, saran gua lebih bagus itu pakai dua sekuritas atau pakai dua akun gitu loh guys ya. Akun investing sendiri, akun trading sendiri gitu guys ya. Gitu. Jadi mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.